Oke, assalamualaikum. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan pelajarannya tentang menyatakan bilangan rasional ke bentuk pecahan. Seperti yang kita tahu, bentuk pecahan tadi waktu yang pernah kita ketahui bentuknya A per B gitu ya. Ada atasnya disebut apa? Pembilang. Kalau yang B disebut dengan penyebut, benar ya. Oke, Ibu kasih beberapa contoh soal. Perintah soalnya itu menyatakan bilangan rasional ke dalam bentuk pecahan. Jadi bentuk pecahan itu salah satu termasuk bilangan rasional. Tapi bukan hanya bentuk pecahan ya masuk di bilangan rasional. Ada yang kayak ini minus 9. Ini bilangan bulat negatif. Itu juga masuk bilangan rasional. 0,8 itu bentuk desimal. Itu juga rasional. Negatif 3,50 ini juga bentuk rasional, tapi yang bentuknya desimal gitu ya. Negatif 3/1/4 ini juga bilangan rasional, bentuknya pecahan campuran. Nah, dari beberapa bilangan rasional ini mau dibentuk ke dalam bentuk pecahan. Bentuk pecahan itu bentuknya A per B gitu ya. Oke, kita mulai dari nomor 1. Ada negatif 9. Negatif 9 kan bilangan bulat, nggak ada pecahannya ya. Nah, kalau nggak ada pecahannya, itu kamu tulis lagi minus 9-nya atau negatif 9-nya di bagian atas. Bawahnya karena nggak ada, kita kasih aja dengan angka 1. Kenapa kita tulis dengan angka 1? Karena seperti yang kita ketahui, ini kan 9 ya. Ini per 1. 9/1 itu maksudnya 9 dibagi 1. 9 dibagi 1 hasilnya 1 kali berapa yang hasilnya 9? 1 kali 9 gitu ya, jadi hasilnya 9. Nah, dia tidak mengubah soal yang di depannya, tidak mengubah nilai. Jadi walaupun kita kasih per 1, dia nggak mengubah nilai 9. Nah, inilah bentuk pecahannya, seperti itu ya. Dan di bentuk pecahan untuk penyebut atau yang di bagian bawah itu tidak dengan angka 0. Kalau misalkan di atasnya bukan 0, di bawahnya angka 0, itu kalau dibagi nanti bukan jadi pecahan desimal atau koma-koma atau ada hasilnya. Nanti dia tidak terdefinisi. Nanti Ibu jelaskan ketika ada pertemuan selanjutnya ya. Jadi kalau misalkan dia tidak ada pecahan di bawahnya, kita kasih saja dengan per 1 gitu ya. Karena ini negatif 9, makanya Ibu tulis negatif 9. Kalau di sininya cuma 9 aja, berarti nggak usah ditulis negatifnya. Karena soalnya 9 gitu ya. Oke, lanjut ke 0,8. 0,8 kita mau buat ke bentuk pecahan. Nah, kita tulis dulu di atasnya ini kan 0,8. Kita tulis aja 0,8 tanpa koma gitu ya. 0,8 itu nggak ada ya angka 0,8. Adanya kan kalau di bilangan bulat itu 8 saja. Jadi 0-nya kita hapus. Nah, untuk yang di bawah kita lihat angka di belakang koma. Ini koma di belakangnya gitu ya. Anggaplah koma ini di depan. Nah, di belakangnya ada angka 8. Nah, kalau ada angka di belakang koma, kalau dia satu angka, itu pecahannya menjadi per 10. Ya, kita kasih 10. Tapi nanti kalau nanti ada soal berikutnya, 2 angka di belakang koma nggak lagi per 10. Nanti beda lagi ya. Nanti dijelaskan. Oke, jadinya 8 per 10. 8-nya dari soal, kita tulis tanpa koma tadi. 10-nya kita dapat dari satu angka di belakang koma. Nah, 8 per 10 ini belum selesai nak. Karena 8 per 10 itu kita bisa bagi dengan angka yang sama. Kira-kira 8 per 10 bisa sama-sama dibagi berapa? Dibagi 2 ya. Nah, 8 dibagi 2 berapa? 4 per 10 dibagi 2, 5. Nah, 4 per 5. 4 per 5 ini masih bisa nggak dibagi? Bisa, cuma dibagi 1 ya. Kalau dibagi 1 nggak usah lagi disederhanain. Nanti dia jadi 4 per 5. Jadi 4 per 5 cukup sampai di sini ya. Karena dia cuma bisa dibagi 1 aja. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 3. Ada negatif 3,50. Sama seperti tadi. Kalau kita mau bentuk pecahan, berarti ada nanti angka yang di atas sama angka yang di bawah. Yang di atas itu yang dari soal. Kita tulis semua tanpa koma. 3,50 gitu ya. Tambah negatif di depannya.
Nah, kalau yang di bawahnya itu kita lihat lagi angka di belakang koma. Koma ini anggaplah di depan. Nah, di belakang koma itu ada berapa angka? Ada 2 angka. Ada angka 5 sama 0. Berarti kalau dia nanti 2 angka di belakang koma, nggak lagi per 10, tapi tambah lagi nolnya. Jadi per 100. Kalau di 3 angka berarti per 1000 gitu ya. Dan selanjutnya gitu ya, dan seterusnya. Oke, kita kembali ke sini. Berarti negatif 350 di atasnya, di bawahnya kita tulis dengan bukan negatif, tapi kita tulis dengan angka 100 karena 2 angka di belakang koma. Oke, nah negatif 350 per 100 itu belum selesai nak. Kenapa belum selesai? Karena bisa dibagi gitu ya. Kalau dia belakangnya 00, itu berarti di belakangnya 00 bisa sama-sama dibagi 10 gitu ya. Itu tipsnya. Jadi negatif 350 per 100 itu sama-sama dibagi 10, hilangin aja nolnya. Berarti negatif 35. 100 dibagi 10, hilangin aja nolnya. Jadi 10. Atau kalau kalian bingung, 100 dibagi 10, 10 dikali berapa yang hasilnya 100? 10 kali 10 gitu ya. Jadi pembagian itu kebalikan dari perkalian. Oke. Negatif 35 per 10 ini masih belum selesai nak. Kenapa masih belum selesai? Karena dia bisa dibagi angka yang sama. Sama-sama dibagi 5. Betul sekali ya. 35 dibagi 5. Ingat di perkalian 5 ya. 5 kali berapa yang hasilnya 35? 7 gitu ya. Jadi 35 dibagi 5 itu 7 karena ada negatifnya. Negatif dibagi 5-nya positif, negatif dibagi positif tetap negatif gitu ya. Terus 10 dibagi 5, 5 kali berapa yang hasilnya 10? Yaitu 2. Oke, jadi negatif 7 per 2. Masih bisa nggak kira-kira disederhanain? Enggak ya, karena 7 cuma bisa dibagi 7 sama 1, 2 cuma bisa dibagi 2 sama 1. Kalau dia sama-sama dibagi 1, bentuknya sama aja, kembali lagi, jadi nggak usah disederhanain lagi, cukup negatif 7 per 2, jadi negatif 3,50 jadi negatif 7 per 2 gitu ya. Lanjut soal nomor 4, ada pecahan campuran negatif 3 1 per 4. Kalau kita mau ubah jadi pecahan, kita tulis dulu penyebutnya di sini berapa? 4, kita tulis dulu 4 biar nggak lupa. Oke, untuk yang atasnya yang berubahnya kayak gini, 4 ke 3 itu dikali. Hasil perkalian ini nanti ke atasnya ditambah. Oke, coba ya. 4 kali 3, 12. 12 ditambah 1, betul, 13 ya. 13 per 4. Karena di depannya negatif, kita tulis juga negatif. Jangan dilupakan. Jadi, negatif 31 per 4 berubah menjadi negatif 13 per 4. 13 per 4 kira-kira bisa nggak disederhanain? Enggak ya, karena 13 cuma bisa dibagi 13, 4 cuma bisa dibagi 4 atau 2 gitu ya. Oke, inilah contoh dari menyatakan bilangan rasional ke bentuk pecahan.